Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Wildan dari channel Sunboy. Saya akan membuatkan sebuah playlist cerita-cerita yang sekarang saya akan membawakan sebuah cerita di atas sejadah cinta yang berjudul Kisah Jahit. Kota Kupah terang oleh sinar semilir angin yang bertiup dari utara membawa hawa sejuk. Sebagian rumah telah menutup pintu dan jendelanya. Namun, geliat hidup kota Kupah masih terasa. Di serambi Masjid Kupah seorang pemuda berdiri tegap menghadap kiblat. Kedua matanya memandang teguh ke tempat. Bibirnya bergetar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Hati dan seluruh geragak jiwanya menyatu. Pencipta alam semesta. Orang-orang memanggilnya Jahit atau si ahli juhud karena kejuhudannya meskipun ia masih muda. Dia dikenal masyarakat sebagai pemuda yang paling tampan, paling mencintai masjid di kota Kupah pada masanya. Sebagian besar waktunya ia habiskan di dalam masjid, ibadah dan menuntut ilmu pada ulama terkemuka kota Kupah. Saat itu masjid adalah pusat peradaban, pusat pendidikan, pusat informasi, dan pusat perhatian. Pemuda itu terus berlarut dalam samudra ayat ilahi. Setiap kali sampai pada ayat-ayat bergetar begitu hebat. Air matanya meleleh, mengalir deras. Neraka bagaikan menyala-nyala di hadapan. Namun, jika ia sampai pada ayat-ayat dan surga, embun sejuk dari langit terasa bagai mengguyur sekujur tubuhnya. Ia merasakan kesejukan dan kebahagiaan. Ia bagai mencium aroma wangi para bidadari yang tatkala pada surat Asy-Syam yang artinya maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguh berugilah orang yang mengotori. Hatinya bertanya-tanya, apakah dia termasuk golongan yang mensucikan jiwa ataukah golongan yang mengotori jiwa? Dia termasuk golongan yang beruntung atau yang merugi? Ayat itu terulang berkali-kali. Hatinya bergetar hebat, tubuhnya berguncang, akhirnya ia pingsan. Sementara itu, di pinggir kota Kupah tampak sebuah rumah mewah bagai istana. Lampu-lampu yang menyala dari kejauhan tampak berkelap-kelip bagai bintang gemintang. Rumah itu milik seorang saudagar kaya yang memiliki kebun kurma yang luas dan hewan ternak yang terhitung jumlahnya. Dalam satu kamarnya tampak seorang gadis jelita yang sedang menari-nari riang gembira. Wajahnya yang putih susu tampak kemerahan terkena sinar yang fajar bagai 3 lentera yang menerangi ruangan. Kecantikannya sungguh memesona. Gadis itu terus menari sambil mendendangkan syair-syair cinta. Jika aku pecinta malam, maka gelasku memancarkan cahaya dan cinta yang. Gadis itu terus menari-nari dan ria. Hatinya berbunga-bunga. Di ruangan tengah kedua orang tuanya menyungging senyum mendengar syair yang didaptapkan putri. Sang ibu berkata, Abu Apirah, putri kita tampak sudah sejak dewasa. Kau dengarkanlah baik-baik syair-syair yang ia dendangkan. Ya, syair-syair cinta. Memang sudah saatnya dia menikah. Kebetulan tadi siang di pasar aku berjumpa dengan Abu Yasir. Dia melamar Apirah untuk putranya Yasir. Bagaimana, kamu terima atau? Ya jelas, langsung aku terima. Dia kan masih kerabat sendiri. Kita banyak berhutang budi pada. Dialah yang dulu menolong kita waktu kesusahan. Di samping itu Yasir gagah dan
Tapi bukanlah lebih baik kalau tak pendapat Apirah? Tak perlu, kita tidak ada pilihan kecuali menerima pinangan ayah Yasir. Pemuda yang paling cocok untuk Apirah adalah Yasir. Tapi engkau tahu bahwa Yasir itu pemuda yang tidak baik. Itu gampang. Nanti jika sudah beristri Apirah, dia pasti juga akan taubat. Yang penting dia kaya raya. Pada saat yang sama di sebuah tenda mewah, tak jauh dari pasar kupas seorang pemuda tampan dikelilingi. Tak jauh darinya seorang penari melenggak-lenggak, diiringi suara gendang dan "Ayo bangun Yasir," penari itu menggelirkan matanya pada bisik. "Benarkah?" "Benar, ayo cepatlah. Dia penari tercantik kota ini. Jangan kau sia-siakan kesempatan ini Yasir." "Baiklah," bersenang-senang dengannya memang. Yasir lalu bangkit dan duduknya dan beranjak ke sang penari. Sang penari mengulurkan tangannya dan Yasir. Keduanya lalu menari-nari iring irama seruling dan gendang. Keduanya benar-benar hanyut dalam proyek. Dengan gerakan mesra penari itu membisikkan sesuatu ke telinga Yasir. "Apakah Anda punya waktu malam ini bersama?" Yasir tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Keduanya terus menari dengan suara gendang memancarkan hati irama melengking-lengking aroma arak. Hati dan pikiran jadi mati. Keesokan harinya, usai sholat duha, Jahid meninggalkan masjid menuju pinggir kota Kupah. Ia hendak menjenguk saudara yang sakit. Ia berjalan dengan hati terus berzikir membaca ayat suci Al-Quran. Ia sempatkan ke pasar sebentar untuk membeli anggur dan apel untuk saudaranya yang sakit. Jahid berjalan melewati kebun kurma yang luas. Saudaranya pernah bercerita bahwa kebun itu milik saudagar kaya, yaitu Abu Apirah. Ia terus melangkah menapaki jalannya belah kebun kurma itu. Tiba-tiba dari kejauhan ia lihat titik hitam. Ia terus berjalan dan titik hitam itu semakin besar mendekat. Matanya lalu menangkap. Di kejauhan sana perlahan bayangan itu jadi yang sedang menunggangi kuda. Lalu sayup telinganya menangkap suara. "Tolong, tolong!" Suara itu datang dari arah penunggang yang ada jauh di depan. Ia menghentikan langkahnya. Penunggang itu semakin jelas. "Tolong, tolong!" Suara itu semakin jelas terdengar. Suara seorang perempuan, dan matanya dengan jelas bisa menangkap penunggang kuda itu adalah seorang perempuan. Kuda itu berlari kencang. "Tolong, tolong! Hentikan kuda ini, ia tidak bisa dikendalikan." Mendengar itu Jahid tegang. Apa yang harus ia perbuat? Sementara kedua itu semakin dekat dengan tinggal beberapa meter di depannya. Cepat-cepat ia menenangkan diri dan membaca sholawat. Ia berdiri tegap di tengah jalan. Tatkala kuda itu semakin dekat, ia mengangkat tangan kanannya dan berkata keras, "Hai kuda, makhluk Allah, berhentilah dengan izin Allah." Bagai pasukan mendengar perintah panglimanya, kuda itu merik dan berhenti seketika. Perempuan yang ada di punggungnya terpelanting jatuh. Perempuan itu mengadu. Jahid mendekati perempuan itu dan bernyapa, "Assalamualaikum, kau tidak apa-apa?" Perempuan itu mengaduh. Mukanya tertutup cadar hitam. Dua matanya yang bening menatap Jahid. Dengan sedikit merintih ia menjawab pelan, "Alhamdulillah tidak apa-apa. Hanya tanganku sakit sekali, mungkin terkelir saat jatuh." "Syukurlah kalau begitu." Dua mata bening di balik cadar itu terus memandangi wajah tampan Jahid. Menyadari hal itu, Jahid menundukkan pandangannya ke tanah. Perempuan itu perlahan bangkit tanpa sepengetahuan Jahid. Ia membuka cadarnya dan tampaklah wajah cantik. "Tuan, saya ucapkan terima kasih. Kalau boleh tahu nama Tuan siapa? Dari mana dan mau kemana Tuan?" Jahid mengangkat mukanya tak ayal, matanya menatap wajah putih bersingus. Hatinya bergetar hebat, syaraf dan ototnya terasa dingin semua. Inilah untuk kali pertamanya ia menatap wajah gadis jelita dan jarak yang sangat dekat. Sesaat lamanya keduanya beradu pandang.
Sang gadis terpesona oleh ketampanan Jahid, sementara gemuruh hati Jahid terkalahkan hebat. Gadis itu tersenyum dengan pipi merah merona. Jahid tersadar, ia cepat-cepat menundukkan kepala. Innalillah, astagfirullah, gemuruh hatinya. Namaku Jahid, aku dari masjid mau mengunjungi saudaraku yang sakit. Jadi, kaukah Jahid yang sering dibicarakan orang itu, yang hidupnya cuma di dalam masjid? Tak tahulah, itu mungkin Jahid yang lain. Jahid sambil membalikan badan, ia melangkah. Tunggu dulu Tuan Jahid, kenapa tergesa-gesa? Kau mau kemana? Perbincangan kita belum selesai. Aku mau melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba gadis itu berlari dan berdiri di hadapan Jahid. Terang saja Jahid gelagapan. Hatinya bergetar hebat menatap aura kecantikan gadis itu yang ada di depannya. Seumur hidup ia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Tuan, aku hanya mau bilang, namaku Afirah. Kebun ini milik ayahku dan rumah ada di sebelah selatan kebun ini. Jika kau mau, silahkan datang ke rumah. Ayah pasti akan senang dengan kehadiran. Dan sebagai ucapan terima kasih, aku menghadiahkan ini. Gadis itu lalu mengeluarkan tangannya memberi sapu tangan hijau. Tidak usah. Terimalah, tidak apa-apa. Kalau tidak terima, aku tidak akan memberi jalan. Terpaksa Jahid menerima sapu tangan gadis itu lalu minggir sambil menutup kembali mukanya dengan cadar. Jahid melangkah, kan kedua kakinya melanjutkan perjalanan. Saat malam datang membentangkan jubah hitam, kota Kufah kembali diterangi sinar rembulan. Angin sejuk dari utara semirir mengalir. Afirah terpungkur di kamar, matanya berkaca-kaca, hatinya basah, pikirannya bingung. Apa yang menimpa dirinya? Sejak kejadian tadi pagi di kebun terus wajah bersih Jahid tak bagai hilang dari matanya. Pandangan matanya yang teduh buat hatinya makin terpikat. Pembicaraan orang-orang tentang kesalahan seorang pemuda yang di tengah kota bernama Jahid semakin membuat hatinya tertawan. Tadi pagi ia menatap wajahnya dan mendengarkan tutur suaranya. Ia juga menyaksikan wibawanya. Tiba-tiba air matanya mengalir deras. Hatinya merasakan aliran kesejukan dan kegembiraan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam hatinya ia berkata, inikah cinta? Beginikah rasanya? Rasa hangat mengaliri saraf. Juga terasa sejuk di dalam hati. Ya Robi, tak aku pungkiri aku jatuh hati pada hambamu yang bernama Jahid. Dan inilah untuk pertama kalinya aku terpesona pada seorang pemuda. Untuk pertama kalinya aku jatuh cinta ya. Izinkanlah aku mencintainya. Air matanya terus mengalir membasahi pipinya. Ia teringat sapu tangan yang ia berikan pada Jahid. Tiba-tiba ia tersenyum. Sapu tangan padanya. Ia pasti juga mencintaiku. Suatu hari ia akan datang kemari. Hatinya berbunga-bunga. Wajah yang tampan bercahaya dan mata yang teduh itu hadir di peluk matanya. Sementara itu di dalam masjid Kufah tampak Jahid yang sedang menangis di sebelah kanan mimbar. Ia menangisi kehilangan kehusuan dalam hatinya, kehusuan dalam sholatnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa sejak ia bertemu dengan Afirah di kebun kurma. Tadi pagi ia tidak bisa mengendalikan gelora hatinya. Aura kecantikan Afirah bercongkol dan mengakar sedemikian kuat dalam relung-relungan. Aura itu selalu melintas dalam sholat, bacaan Al-Quran, dan dalam apa saja yang ia kerjakan. Ia telah mencoba berulang kali menepis jauh-jauh aura pesona Afirah dengan melakukan sholat sehusu-husunya, namun usaha itu sia-sia. Ilahi, kasinilah hambamu yang lemah ini. Kau maha tahu apa yang menimpa diriku. Aku tak ingin kehilangan cintamu, namun engkau juga tahu hatiku ini tak mampu mengusir pesona kecantikan seorang makhluk yang engkau ciptakan. Saat ini hamba sangat lemah berhadapan dengan daya tarik wajah
dan suaranya ilahi. Berilah padaku cawan kesejukan untuk meletakkan embun-embun cinta yang menetes-menetes dalam gelinding hatiku ini. Tuntunlah langkahku pada garis yang takdir yang paling engkau ridhoi. Aku serahkan hidup matiku untuk isak jahit mengharu biru pada Tuhan Sang Pencipta cinta dan segala keindahan semesta. Jahit terus meratap dan mengiba, hatinya sangat dipenuhi gelora cinta. Terus ia paksa untuk menepis noda-noda nafsu. Anehnya semakin ia menatap embun-embun cinta, itu semakin deras mengalir. Rasa cintanya pada Tuhan, rasa takut akan azabnya, rasa cinta dan rindunya padanya, dan rasa cinta dan rindunya pada Apirah. Dan rasa tidak ingin kehilangan, semuanya bercampur dan mengalir sekian hebat dalam relung hatinya. Dalam puncak munajat ia pingsan. Menjelang subuh ia terbangun tersentak kaget. Ia belum sholat tahajud. Beberapa orang tampak asik beribadah bercengkrama dengan Tuhan. Ia menangis, ia menyesal. Biasanya ia sudah membaca 2 juz dalam sholatnya. Ilahi, jangan kau gantikan bidadariku di surga dengan bidadari. Ilahi, hamba lemah, maka berikanlah kami, hamba ini kekuatan. Ia lalu bangkit, wudu dan sholat tahajud. Di dalam sujudnya ia berdoa, Ilahi, hamba memohon ridho-Mu dan surgamu. Amin. Ilahi, lindungilah hamba dari murka-Mu dan neraka. Lindungilah hamba dari murka-Mu dan lindungilah hamba dari murka-Mu. Amin. Ilahi, jika boleh hamba titipkan rasa cinta hamba pada Apirah padamu. Hamba terlalu lemah untuk menanggungnya. Ilahi, hamba memohon ampunan-Mu, rahmat-Mu, cinta-Mu dan ridho-Mu. Pagi hari usai sholat duha berjalan ke arah pinggir kota. Tujuannya jelas, yaitu melamar Apirah. Hatinya mantap untuk melamarnya. Di sana ia disambut dengan baik oleh kedua orang tuanya Apirah. Mereka sangat senang dengan kunjungan Jahit yang sudah terkenal dengan ketakwaannya di seantero penjuru kota. Apirah keluar sekejap untuk membawa minuman, lalu kembali ke dalam. Dalam di balik tirai ia mendengarkan dengan saksama pembicaraan Jahit dengan ayah. Jahit mengutarakan maksud kedatangannya, yaitu melamar Apirah. Sang ayah diam sesaat. Ia mengambil napas panjang. Sementara Apirah menanti dengan seksama jawaban ayah. Keheningan mencekam sesama saat lamanya. Jahit menundukkan kepalanya. Ia berpasrahkan diri dengan jawaban yang akan diterimanya. Lalu terdengarlah jawaban ayah Apirah. Anakku Jahit, kau datang terlambat. Maafkan aku. Apirah sudah dilamar Abu Yasir untuk putranya Yasir beberapa hari yang lalu, dan aku telah menerimanya. Jahit hanya mampu menganggukkan kepalanya. Ia sudah mengerti dengan baik apa yang didengarnya. Ia tidak bisa menjubutkan irisan kepedihannya. Ia memohon diri dengan mata berkaca-kaca. Sementara Apirah lebih tragis keadaannya. Jantungnya nyaris pecah mendengar kedua kakinya. Jantungnya nyaris pecah mendengar kedua kakinya seperti lumpuh seketika. Ia pun pingsan saat itu juga. Jahit kembali ke masjid dengan kesedihan tak terkira. Keimanan dan ketakwaan Jahit ternyata tidak mengusir rasa cintanya pada Apirah. Apa yang ia dengar dari ayah Apirah membuat nestapa jiwanya. Ia pun jatuh sakit. Suhu badannya sangat panas. Berkali-kali ia pingsan. Ketika keadaannya kritis, seorang jamaah membawanya dan merawatnya. Ia mengigau, dari bibirnya terucap kalimat tasbih, tahlil, far, dan Apirah.
Kabar tentang derita yang dialami Jahid ya tersebar seantero kota Kupah. Angin pun meniupkan kabar ini ke telinga Apirah. Rasa cinta Apirah yang tak kalah besarnya membuatnya menulis sebuah surat pendek. Pada Jahid, Assalamualaikum. Aku telah mendengar betapa dalam rasa cinta padaku. Rasa cinta itu yang membuatmu sakit dan derita saat ini. Aku tahu kau selalu menyebut diriku dalam mimpi dan sadar. Tak bisa dipungkiri, aku pun mengalami hal sama. Kaulah cintaku yang pertama, dan kaulah yang ku inginkan menjadi pendampingku, pendamping hidupku selama-lamanya. Jahid, kalau kau mau, aku tawarkan dua hal padamu untuk mengobati rasa haus kita. Pertama, aku akan datang tempatmu dan kita bisa memadu cinta. Atau kedua, kau datang ke kamarku, aku akan kutunjukkan jalan dan waktu. Wassalam, Apirah. Surat itu ia titipkan pada seorang pembantu, setidaknya yang bisa ia percaya. Ia berpesan agar surat ini langsung ke tangan Jahid. Tidak boleh ada orang ketiga membacanya dan meminta jawaban Jahid saat itu juga. Hari itu juga Apirah sampai ke surat Apirah sampai ke tangan Jahid. Hari itu juga surat Apirah sampai ke tangan Jahid. Dengan hati berbunga-bunga Jahid menerima surat itu dan membacanya. Setelah tahu isinya, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia menarik napas panjang dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Dengan berlinang air mata, ia menulis Apirah. Pada Apirah, Assalamualaikum. Benar, aku sangat mencintaimu. Namun, sakit dan deritaku ini tidaklah semata-mata karena rasa cintaku padamu. Sakitku ini karena aku menginginkan sebuah cinta suci yang mendatangkan pahala dan ridho Ilahi, Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kudamba, dan aku ingin mendamba yang sama. Bukan sebuah cinta yang menyeret kepada keniscayaan, dosa dan murka. Apirah, kedua tawaranmu itu tak ada yang terima. Aku ingin mengobati kehausan jiwa ini dengan secangkir air cinta dari surga, bukan air timah dari neraka. Apirah, inni akhafu in asyaitu Rabbi azab yaumin azim. Sungguhnya aku takut akan siksa hari yang besar jika aku durhaka padamu. Quran Surah Al-Jum'ah ayat 13. Apirah, jika kita terus bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar. Tak ada yang bisa aku lakukan saat kecuali menangis padanya. Tidak mudah meraih cinta berbuat pahala, namun aku sangat yakin dengan firman-Nya. Wanita-wanita yang tidak baik adalah untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah buat wanita-wanita yang tidak baik pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Karena aku ingin mendambakan seorang bidadari yang suci dan baik, maka aku akan berusaha kesucian dan kebaikan. Selanjutnya Allah lah yang menentukan. Apirah, bersama surat ini aku sertakan sorbanku. Semoga ini bisa jadi pelipur lara dan rindu. Hanya kepada Allah kita serahkan hidup dan mati kita. Wassalam, Jahid. Begitu membaca jawaban Jahid, Apirah menangis. Ia menangis bukan karena kecewa, tapi menangis karena menemukan sesuatu yang sangat berharga, yaitu hidayah.
pertemuan dan percintaannya dengan seorang pemuda soleh bernama Jahid telah mengubah jalan hidupnya. Sejak itu ia meninggalkan semua gaya hidup yang glamor. Ia berpaling dari dunia dan menghadapkan wajahnya sepenuhnya untuk akhirat. Sorban putih pemberian Jahid ia jadikan sajadah, tempat ia bersujud dan menangis di tengah malam memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siang ia puasa, malam ia habiskan dengan bermunajat pada Tuhan. Di atas sajadah putih ia menemukan cinta yang lebih agung dan lebih indah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama juga ia lakukan oleh Jahid di Masjid Kubah. Keduanya benar-benar larut dalam samudera cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahman dan Rahim. Beberapa kemudian Jahid menerima sepucuk surat dari api. Kepada Jahid, Assalamualaikum. Segala puji bagi Allah, dialah Tuhan yang memberi jalan keluar hamba-hamba yang bertakwa. Hari ini ayahku memutuskan tali pertunanganku dengan Yasir. Beliau telah terbuka hatinya. Cepatlah kau datang melamar dan kita laksanakan pernikahan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secepat. Wassalam akhirah. Seketika itu Jahid sujud syukur di mihrab Masjid Kubah. Bunga-bunga cinta bermekar dalam hati. Tidak henti bibirnya mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Begitulah sobat-sobat sekalian. Begitulah sahabat-sahabat sekalian. Cerita tentang Jahid, si ahli juhud. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu lain kali cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum.